Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, tidak berlebihan atau sungguh tepat kiranya kalau bulan Ramadan ini dikatakan sebagai sebuah madrasah. Karena dengan pensyariatan puasa di dalamnya, yang hukumnya adalah kewajiban atau wajib, kita bisa mengambil pelajaran. Banyak pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari adanya pensyariatan shaum dengan berbagai macam aturan-aturan yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah bahwa kewajiban puasa menggambarkan ketundukan kita, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, secara total terhadap aturan-aturan Allah, walaupun di dalamnya berbenturan dengan hawa nafsu kita, berbenturan dengan sesuatu yang merupakan kebutuhan atau mendatangkan kenikmatan, mendatangkan kemanfaatan. Ya. Kita diperintahkan untuk menahan lapar dan dahaga, menahan makan dan minum, menahan nafsu syahwat, yang mana hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Ya. Tentu saja karena itu adalah suatu kebutuhan, ada dorongan bagi kita untuk meraihnya, untuk menunaikannya. Tetapi hal itu kita tahan. Ya. Hal itu tidak kita tunaikan. Walaupun tidak ada orang yang menyaksikannya. Tetapi kita meyakini bahwa kita selalu berada dalam pengawasan Allah, di mana ketika kita melakukan kemaksiatan tanpa sepengetahuan makhluk yang lain pun, Allah pasti mengetahuinya. Dan kita kemudian mentaatinya dengan sepenuh hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, kenapa hal itu kita lakukan? Karena kita sadar ya, bahwa kita ini adalah makhluk Allah SWT, kita ini adalah seorang mukallaf yang seluruh amal perbuatan kita akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak di yaumil akhir. Ya. Dan kita menginginkan bahwa kehidupan kita di yaumil akhir nanti berada dalam kebahagiaan, sekalipun itu dengan mengorbankan kebahagiaan atau kenikmatan hidup di dunia. Nah, dari situ sesungguhnya kita bisa mengambil pelajaran, itulah sebenarnya misi hidup seorang muslim. Ya. Itulah sebenarnya misi hidup penciptaan Allah terhadap kita, manusia, yang mendapatkan amanah. Ya. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, apa makna beribadah itu? Beribadah adalah melakukan aktivitas penghambaan terhadap Al-Khaliq, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tanpa mengharap imbalan apapun, kecuali mendapatkan pahala, kecuali mendapatkan ridho, kecuali mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Itulah makna ibadah. Dan salah satu ibadah yang mengejawantahkan ketundukan tersebut adalah shaum, puasa Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban puasa itu juga menggambarkan bagaimana sesungguhnya kita kaum muslimin memposisikan dunia ini. Ya. Allah memberikan rambu-rambu
terkait dengan bagaimana kita memposisikan tentang kehidupan dunia ini melalui firman-Nya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu ya karunia Allah yang akan mengantarkan kebahagiaanmu di negeri akhirat ya. Tetapi jangan melupakan nasibmu di dunia ini ya. Nah, dari ayat itu bisa kita pahami bahwa hukum asal kita ya berada di dunia ini oleh Allah diperintahkan untuk mencari kebahagiaan akhirat, untuk mencari bekal untuk penghidupan di akhirat. Nah, adapun dunia ini ya sekedarnya saja ya. Bukan berarti kita kemudian tidak boleh mengejar kebahagiaan dunia. Silahkan ya, nasib kita, kebahagiaan kita di dunia Allah persilahkan untuk kita raih. Tetapi itu bukan sebagai tujuan utama. Itu hanya sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan akhirat. Nah, itulah sesungguhnya misi hidup seorang manusia. Misi hidup kita sebagai orang mukmin yang mengimani kebenaran risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kiranya keberadaan kita dalam Ramadan ini tidak terlewatkan begitu saja, karena kalau kita tidak bisa mengambil ibroh, tidak bisa mengambil pelajaran bulan Ramadan yang alhamdulillah tahun ini Allah izinkan kita berada di dalamnya, tentu merupakan satu kerugian bagi kita. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.